warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan secara online ini. Sholawat beserta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, pada kesempatan kali ini saya, Rafika Subekti, bersama kedua teman saya akan menjelaskan materi mengenai anak berkebutuhan khusus. Tahukah teman-teman apa yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus? Lalu, apa saja jenis-jenis anak berkebutuhan khusus? Apa pula sebab-sebab anak berkebutuhan khusus? Ruang lingkup anak berkebutuhan khusus? Metode pendekatan bimbingan dan konseling kepada anak berkebutuhan khusus? Lalu, apa pula layanan bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus? Dan apa pula tujuan bimbingan dan konseling kepada anak berkebutuhan khusus? Serta apa saja teknik bimbingan dan konseling kepada anak berkebutuhan khusus? Bagaimana pula cara menangani anak berkebutuhan khusus? Dan bagaimana pula cara mengajar anak berkebutuhan khusus? Nah, pada penasaran bukan? Semua pertanyaan tersebut akan kami kupas dalam video kali ini. Selamat menyaksikan. Saya Rafika Subekti akan membahas mengenai pengertian anak berkebutuhan khusus. Tahukah teman-teman apa itu anak berkebutuhan khusus? Ya, anak berkebutuhan khusus atau yang disingkat dengan ABK dulunya disebut sebagai anak luar biasa. Anak berkebutuhan khusus didefinisikan bahwa anak berkebutuhan khusus sebagai anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna. Penyebutan anak berkebutuhan khusus ini dikarenakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, anak ini membutuhkan bantuan layanan pendidikan, layanan sosial, layanan bimbingan dan konseling, dan berbagai jenis layanan lainnya yang bersifat khusus. Masuk kepada jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Di dalam dunia pendidikan, anak berkebutuhan khusus diklasifikasikan dalam beberapa kelompok sesuai dengan jenis kelainan anak. Beberapa kelompok tersebut adalah: yang pertama, anak berkebutuhan khusus tunanetra, yang kedua, tunarungu, yang ketiga, tunadaksa, yang keempat, tunawicara, yang kelima, kelainan emosi, yang keenam, keterbelakangan mental, yang ketujuh, psikoneurosis, yang kedelapan, psikosis, serta yang kesembilan, psikopat. Nah, apa yang dimaksud dengan anak tunanetra? Anak tunanetra adalah anak yang mempunyai kekurangan secara indrawi atau segi penglihatan mereka. Meskipun indera penglihatannya bermasalah, intelijensi yang mereka miliki masih dalam taraf normal. Hal-hal yang berhubungan dengan mata dapat diganti dengan indera lain sebagai kompensasinya. Yang kedua, anak tunarungu. Apa itu anak tunarungu? Anak tunarungu adalah anak yang mempunyai kelainan pada pendengarannya. Mereka mengalami kesulitan dalam berinteraksi dan bersosialisasi terhadap orang lain, terhadap lingkungan, termasuk terhadap pendidikan dan pengajaran. Anak tunarungu ini dibagi ke dalam dua jenis, yaitu tuli dan kurang dengar. Yang ketiga, yaitu anak tunadaksa. Apa itu anak tunadaksa? Anak tunadaksa adalah anak yang mempunyai kelainan pada tubuhnya, yaitu kelumpuhan. Anak yang mengalami kelumpuhan ini disebabkan karena polio atau gangguan syaraf motoriknya. Yang keempat, yaitu anak tunawicara.
Anak tunawicara adalah anak yang mengalami kelainan pada proses berbicara atau berbahasanya. Anak yang seperti ini mengalami kesulitan dalam berbahasa atau berbicara sehingga tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Masuk ke yang kelima, yaitu kelainan emosi. Kelainan emosi adalah anak yang mengalami gangguan pada tingkat emosinya. Hal ini berhubungan dengan masalah psikologisnya. Anak yang mengalami kelainan emosi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, gangguan perilaku. Yang kedua, gangguan konsentrasi. Dan yang ketiga, anak hiperaktif. Anak yang mengalami gangguan perilaku, ciri-cirinya yaitu suka mengganggu di kelas, tidak sabaran, tidak menghargai orang lain, suka menentang, suka menyalah-nyalahkan orang lain, dan sering melamun. Sedangkan pada anak yang mengalami gangguan konsentrasi, ciri-cirinya diantaranya adalah tidak mendengarkan orang lain berbicara, sering gagal dalam memperhatikan objek tertentu, serta sering tidak melaksanakan perintah dari orang lain. Dan yang ketiga, pada anak hiperaktif, ciri-cirinya yaitu yang pertama tidak bisa diam, ketidakmampuan untuk memperhatikan yang cukup lama, yang ketiga hiperaktivitas, dan yang keempat sering merasa canggung. Yang keenam adalah keterbelakangan mental. Anak berkebutuhan khusus yang mengalami keterbelakangan mental adalah anak yang memiliki mental yang sangat rendah, selalu membutuhkan bantuan orang lain karena ia tidak mampu mengurus dirinya sendiri, dan kecerdasannya pun terbatas, serta apatis dan perhatiannya labil. Nah, berdasarkan intelijensinya, anak yang terbelakang mentalnya ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, anak idiot. Anak idiot adalah anak yang paling rendah taraf intelijensinya. Perkembangannya tidak akan bertambah melalui usia 3 tahun. Meskipun pada dasarnya usianya sudah remaja ataupun dewasa. Nah, yang kedua yaitu imbecile, yaitu anak yang mempunyai IQ antara 20 sampai 50. Perkembangan jiwanya dapat mencapai usia 7 tahun. Bisa diajari untuk memelihara dirinya sendiri dalam kebutuhan yang paling sederhana. Dan yang ketiga yaitu debil atau moron. Anak berkebutuhan khusus debil ini mempunyai IQ antara 50 sampai 70. Keterbelakangan debil tidak separah 2 jenis lainnya. Perkembangan jiwanya dapat mencapai hingga 10,5 tahun. Orang debil ini dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Masuk kepada jenis anak berkebutuhan khusus yang ketujuh, yaitu psikoneurosis. Anak yang mengalami psikoneurosis pada dasarnya adalah anak yang normal. Mereka hanya mengalami ketegangan pribadi yang terus-menerus. Selain itu, mereka tidak bisa mengatasi masalahnya sendiri, sehingga ketegangan tersebut tidak kunjung reda. Psikoneurosis ini dibagi menjadi 3, yaitu pertama psikoneurosis kekhawatiran, yang kedua histeris, dan yang ketiga psikoneurosis obsesif. Pada psikoneurosis kekhawatiran, yaitu merupakan anak yang mempunyai rasa khawatir yang berlebihan dan tidak beralasan. Nah, histeris adalah anak yang tidak sadar melumpuhkan salah satu anggota tubuhnya. Sesungguhnya, secara organis tidak mengalami kelainan. Dan yang ketiga yaitu psikoneurosis obsesif. Maksudnya adalah anak yang mengalami pikiran-pikiran dan dorongan-dorongan tertentu yang terus-menerus. Yang kedelapan adalah anak berkebutuhan khusus psikosis. Psikosis ini dapat disebut juga dengan kelainan kepribadian yang besar, karena seluruh kepribadian orang tersebut terkena dan orang tersebut tidak dapat hidup dengan normal. Nah, yang ke-9 yaitu psikopat. Psikopat ini adalah kelainan tingkah laku. Maksudnya, penderita psikopat ini tidak dapat memperdulikan norma-norma sosial. Mereka selalu berbuat semaunya sendiri,
tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain, hingga sering sekali merugikan orang lain. Dan penderita psikopat ini tidak menyadari adanya kelainan pada dirinya. Selanjutnya yaitu sebab-sebab anak berkebutuhan khusus. Terdapat 3 faktor yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus, yaitu peristiwa pranatal atau peristiwa dalam kandungan, yang kedua peristiwa natal atau saat kelahiran, dan yang ketiga peristiwa postnatal atau setelah kelahiran. Nah, pada peristiwa pranatal atau dalam kandungan, berbagai macam penyakit yang dapat menyebabkan kelainan pada janin saat ibu hamil, diantaranya adalah keracunan darah, infeksi karena penyakit kotor, serta kekurangan vitamin atau kelebihan zat besi. Selanjutnya pada peristiwa natal atau peristiwa saat kelahiran, pada saat terjadinya kelahiran yang mungkin hanya memakan waktu yang cukup singkat, akan tetapi jika penanganannya tidak tepat, akan mengancam perkembangan bayinya. Di antaranya yaitu lahirnya prematur, kelahiran yang dipaksa dengan menggunakan vakum, serta proses kelahiran bayi sungsang. Yang terakhir adalah postnatal atau peristiwa setelah kelahiran. Maksudnya adalah setelah kelahiran, anak mungkin saja mengalami peristiwa yang mengakibatkan dirinya kehilangan salah satu fungsi organ tubuhnya ataupun fungsi otot serta syarafnya. Bahkan, anak tersebut dapat pula kehilangan organ itu sendiri. Penyebab ketunaan ini diantaranya yaitu yang pertama karena terjadinya insiden atau kecelakaan, yang kedua karena kekurangan vitamin atau gizi, dan yang ketiga karena penyakit panas tinggi ataupun kejang-kejang. Nah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Wahyuni. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan saya Putri Wahyuni akan menjelaskan tentang ruang lingkup anak berkebutuhan khusus. 1. Anak berkebutuhan khusus temporer. Kategori ini terjadi karena suatu persoalan yang bersifat sementara seperti masalah kesulitan belajar, anak berbakat, hiperaktif, indigo, dan masalah lain dalam diri individu. 2. Anak berkebutuhan khusus permanen merupakan kasus di mana kelainan pada anak merupakan sesuatu yang bersifat tetap dan kemungkinan untuk berubahnya kecil. Selanjutnya yaitu metode dan pendekatan bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus dibutuhkan untuk pemberian layanan yang efektif pada anak. Ada pula langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam layanan bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus, yaitu 1. Memahami kebutuhan anak berkebutuhan khusus. 2. Fokus konselor dalam konseling anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya yaitu jenis layanan bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. 1. Layanan individu meliputi layanan pribadi sosial yang berfungsi sebagai sarana anak berkebutuhan khusus untuk dapat memiliki penerimaan diri. 2. Layanan bimbingan dan konseling kelompok dimaksudkan untuk memberikan bantuan kepada individu melalui kegiatan kelompok. 3. Bimbingan belajar adalah kegiatan bimbingan yang diberikan kepada anak agar dapat mencapai keberhasilan belajar secara optimal. 4. Bimbingan karir. Bimbingan karir bagi anak berkebutuhan khusus tetap merupakan suatu keharusan yang harus diberikan. Hal ini sesuai dengan prinsip bimbingan yang melihat individu secara utuh dalam hal bakat dan potensi yang harus dikembangkan. 5. Referral. Layanan referral atau alih tangan kasus dimaksudkan sebagai sebuah tindak lanjut bila mana dirasa program layanan yang ada di sekolah tidak cukup mampu untuk mengatasi masalah anak berkebutuhan khusus, sehingga perlu untuk dirujuk kepada pihak yang lebih ahli dalam memberikan jenis bantuan yang sesuai dengan kebutuhan anak.
Baiklah, saya Putri Ramadhani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang G. Tujuan bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Kegiatan layanan bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus dapat membantu anak berkebutuhan khusus keluar dari persoalan dalam lingkup pemahaman diri. Kemampuan belajar, perencanaan karir, beradaptasi di masyarakat, dan mengatasi berbagai hambatan dalam dinamika kehidupan secara mandiri. Selanjutnya yang H, teknik dan intervensi bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Dibagi atas dua, yaitu satu teknik konseling, A. Konseling Adlerian. Konseling ini melihat konseli secara utuh di balik kekurangannya, artinya bahwa keberadaan dirinya tetap sama di mata konselor tanpa adanya pandangan negatif atas kekurangan yang dimiliki oleh konseli. Yang B, konseling humanistik eksistensialis. Teknik konseling ini dimaksud untuk mensinkronisasikan bakat dan kemampuan anak dengan hierarki tertinggi kebutuhan manusia. Yang kedua, intervensi konseling anak berkebutuhan khusus. A. Self-esteem. Konsep ini menggunakan ide sikap dalam makna yang bervariasi, yaitu kognisi, perasaan, keyakinan, kecenderungan, dan sebagainya. Yang B. Self-concept. Konsep diri diartikan sebagai persepsi, keyakinan, perasaan, sikap seseorang terhadap dirinya sendiri. Yang C. Meaning life merupakan intervensi yang disandarkan pada pemikiran akan hakikat nilai dalam kehidupan seseorang. Selanjutnya yang I. Cara menangani anak berkebutuhan khusus. 1. Penguatan kondisi mental orang tua. Strategi ini membutuhkan peran aktif orang tua dalam melakukan pengasuhan anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, dukungan sosial yang memadai. Dukungan sosial dapat berupa moral yang menguatkan dan dari masyarakat maupun keluarga terdekat. Yang ketiga, peranan aktif pemerintah. Dengan menyediakan konsultasi anak berkebutuhan khusus yang mudah dijangkau dan diharapkan anak berkebutuhan khusus mendapat layanan konsultasi yang baik. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Rafika. Yang terakhir yaitu cara mengajar anak berkebutuhan khusus. Nah, sebagai guru harus mengikuti pelatihan pendidikan inklusif yang praktis dan komprehensif agar dapat memahami dan menerapkan lebih baik lagi strategi-strategi yang digunakan dalam pendidikan inklusif nantinya. Adapun cara mengajar anak berkebutuhan khusus yang baik yaitu yang pertama, bersikaplah baik dan positif. Yang kedua, gunakan setting kelas yang sesuai. Yang ketiga, berbicaralah dengan jelas dengan posisi wajah menghadap ke siswa. Yang keempat, manfaatkanlah semua metode komunikasi dengan baik. Yang kelima, gunakanlah strategi pengajaran yang efisien. Yang keenam, utamakan dukungan teman sebaya. Nah, yang ketujuh, manfaatkanlah materi pengajaran yang ada dengan sebaik mungkin. Yang kedelapan, berilah penjelasan kepada semua siswa mengenai disabilitas. Yang kesembilan, buatlah kelas Anda seaksesibel mungkin. Dan yang kesepuluh, berbagilah pengalaman dengan teman guru lainnya. Nah, kesemua prinsip pengajaran tersebut juga dapat diterapkan pada kelas reguler. Sekian yang dapat kami jelaskan mengenai anak berkebutuhan khusus. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.